Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Setiawati, guru di SMPN Satap 2 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS kelas 7 SMP. Materinya yaitu tentang penawaran. Sudah siap? Oke, mari kita mulai. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kita pelajari pada kali ini ada 4, yaitu yang pertama yaitu tentang pengertian penawaran, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, yang ketiga yaitu hukum penawaran, dan yang terakhir yaitu tentang kurva penawaran. Nah, murid-murid Bu Guru, sebelum kita memulai materi kita pada kali ini, perhatikan video yang ada di samping. Dan bau, bau beli sekilo. Ini pira sekene? 3.000, 2,5, 2.000 pas. Nah, murid-murid Bu Guru, apa yang kalian amati dari video yang sudah kalian lihat tadi? Apa ya kira-kira? Nah, bagaimana? Sudahkah kalian mengamati video tadi? Oke, jadi video yang dijelaskan dalam cerita tersebut adalah salah satu kegiatan yang berlangsung di pasar. Ya, jadi terdapat seorang penjual, pembeli. Nah, kebetulan di situ penjual sedang menawarkan barang dagangannya kepada pembeli. Nah, jadi murid-murid Bu Guru, untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa masyarakat, diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga. Nah, disitulah yang disebut sebagai penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama kita simpulkan apa ya yang dimaksud dengan penawaran. Iya, jadi penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Untuk materi yang berikutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada apa saja? Ada 4. Pertama, biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga yaitu harapan akan mendapatkan laba. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor non-ekonomi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi. Nah, tinggi atau rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan itu akan berpengaruh kepada harga suatu barang. Nah, jika biaya produksi yang dikeluarkan itu tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah penawaran. Sedangkan pada saat biaya produksi yang dikeluarkan itu rendah, maka produsen akan memperbanyak jumlah barang yang diproduksi. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi suatu barang akan berpengaruh terhadap jumlah dan juga kualitas barang. Nah, semakin tinggi tingkat teknologi yang digunakan, maka akan semakin besar pula jumlah barang yang dihasilkan dan kualitasnya pun juga akan bagus. Namun sebaliknya, jika teknologi yang digunakan masih rendah, maka akan rendah pula tingkat jumlah barang yang diproduksi dan kemungkinan kualitasnya pun juga akan rendah.
Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan akan mendapatkan laba atau keuntungan yang besar, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Nah, untuk faktor yang keempat yaitu adalah faktor-faktor non-ekonomi. Nah, di sini contohnya apa saja ya? Yaitu yang pertama, faktor-faktor non-ekonomi itu adalah contohnya saja bencana alam. Ada juga larangan impor dan juga kebijakan pemerintah. Nah, ini akan sangat berpengaruh pada penawaran. Untuk materi berikutnya yaitu tentang hukum penawaran. Nah, bagaimana bunyi dari hukum penawaran? Bunyi hukum penawaran ini adalah jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Nah, jadi antara harga barang dan jumlah yang ditawarkan itu adalah berbanding lurus. Materi berikutnya tentang kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari kurva penawaran. Nah, di situ sudah terdapat tabel dan juga kurva penawaran. Nah, mari kita amati tabel. Nah, di situ terdapat tabel dari harga dan juga jumlah penawaran dari roti coklat. Nah, kita amati yang sebelah kiri, terdapat kolom harga. Nah, jika harga 500, jumlah barang yang ditawarkan itu sebanyak 0. Ketika harga naik 1000, jumlah yang ditawarkan 2, dan ketika naik 1500, jumlah yang ditawarkan 4. Saat naik 2000, jumlah yang ditawarkan pun naik menjadi 6. Saat harga 2500, jumlah yang ditawarkan 8. Dan pada saat naik 3000, jumlah yang ditawarkan adalah 10. Nah, jadi di sini saat harga naik, maka jumlah yang ditawarkan pun akan bertambah. Nah, lalu kita buat kurvanya, yaitu ada di sebelah kanan. Untuk simbol P itu melambangkan harga, dan untuk Hi itu yang di bawah melambangkan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ketika ditarik garis, maka akan terbentuklah sebuah garis yang ke atas. Di situ ada simbol S yang artinya adalah supply atau penawaran. Nah, itu dia contoh dari kurva penawaran. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, semoga bisa dipahami oleh semuanya. Nah, akhirnya selesai juga materi kita pada kali ini. Terima kasih banyak yang sudah bersedia untuk menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.